Nadine selaku host dari podcast Santai. Kali ini gue nggak sendirian teman-teman. Kali ini gue bareng konten kreator yang followersnya udah ratusan ribu dan viewersnya udah jutaan. Siapa lagi kalau bukan Tama? Ya, hai Nadine. Halo Tam, gimana nih kabarnya? Gue baik-baik aja sih. Kalau lo gimana, Din? Kabar gue juga baik-baik aja dong. Nih, lu kan konten kreator nih. Ya, Kalau gue tanya-tanya tentang konten kreator, boleh nggak sih? boleh. Tanya aja, silakan. Oke, gue tuh mau nanya, kan jadi konten kreator tuh menurut gue tuh nggak gampang ya. Ya. Gimana usaha awal lu membangun konten kreator? Kalau usaha awal gue sih gimana ya? Ini ceritain nih. Iya, dari Oke. awal. Jadi awalnya tuh gue kayak iseng-iseng gitu. Lo tau sendiri lah ya kan, kayak Iya, kita seumuran kita mesti butuh kayak banyak uang ya nggak sih? Jadinya gue iseng tuh kayak lihat orang di TikTok pada dapat endorsan atau komisi ya gitu sih. Ya jadi itu awalnya gue kayak coba-coba. Ternyata lumayan viral lah gitu. Keren juga, dari coba-coba dia bisa hasilin uang ratusan ribu dalam satu hari. Jangan salah, ratusan ribu. Lo tahu nggak per minggu berapa? Berapa? 7 juta. Oh my god guys, bahkan di luar ekspektasi gue. Karena followers dia tuh masih ratusan ribu ya. Gue pikir tuh satu hari masih 200 ribuan. Ternyata dia satu minggu udah dapet 7 juta. 7 juta. 7 juta Ya. buat konten kreator baru 1 tahun tuh udah keren banget guys. Kalian mau nyoba nggak? Mau tanya-tanya nggak tentang konten kreator ke Tama? Apa sih tips dan trik biar followersnya naik dan viewersnya nambah? Sebenarnya tips dan triknya yang pertama lo harus konsisten sih. Yang kedua lo harus buat konten semenarik mungkin. Terus yang selanjutnya ini tips paling penting nih, lo jangan males-malesan. Intinya itu sih, jangan males-malesan. Intinya konsisten gak sih? Ya, dan juga jangan males-malesan. Karena kalau menurut lu nih, bener nggak? Kalau nggak konsisten sama aja kita nggak kepengen sukses. Ya benar. Karena apapun pasti dimulai dari konsisten. Kita mau menjadi anak pintar juga harus rajin konsisten belajar kan? ya. Harus konsisten belajar. Kita harus bisa. Kalau kita kepengen naik motor, kepengen bisa naik motor, harus latihan setiap hari kan? Harus Ya. konsisten. Kalau nggak konsisten, teman-teman, mungkin Nanti kita nabrak. Iya benar. ya benar, nanti nabrak karena kita nggak konsisten. Iya benar juga. Nah, kalau boleh tahu nih, lu tuh awal merintis jadi konten kreator tuh langsung punya HP iPhone 17 Pro Max atau mungkin kamera mahal gitu? Enggak sih, enggak juga. Kalau mulai dari nol juga bisa tahu. Kayak contohnya nih, gue cuma punya HP ini, lo bisa pakai HP itu aja. Nggak perlu alat-alat yang bagus. Nggak harus iPhone. Ya nggak harus dong. Berarti pakai Android harga 1 jutaan pun bisa. Jangankan 1 juta, J2 Prime 500.000 juga bisa. Oh my god. Intinya konsisten. Ya, iya nggak? benar, intinya Kalau konsisten. nggak konsisten, mungkin kita nggak bakal dapet followers atau viewers jutaan gitu ya. Ya, Bagus juga sih. Gue mau nanya nih. Sebelumnya pasti lu pernah dong ada di fase-fase terendah kayak pas baru merintis. Itu tuh lu pernah nggak sih merasa kayak udahlah, gue udah nggak mau jadi content creator karena nyari viewers, like sama followers itu tuh susah. Pernah nggak? pernah lah. Semua orang juga pernah. Lo pasti juga pernah ya nggak sih? Iya sih. Jujur iya. Jujur gue iya. Cuma ya itu mau nggak mau harus konsisten. Ya benar. Kalau nggak konsisten, gue nggak akan duduk di kursi ini sama dia. Ya gue juga pasti nggak bakal ketemu lo ya nggak sih? Dia nggak bakal gue undang ke podcast ini karena ya dia nggak konsisten. Pasti dia followersnya masih 1000 bahkan ya kan? mungkin 1000. Nggak ada malah. Karena ya teman-teman, kunci dari kesuksesan adalah konsisten. Siapapun bisa menjadi apapun. Bahkan Tama yang dulunya yang gue liatnya tuh males banget. Mau gue ajak ngapain kemana aja nggak mau, males. Tapi sekarang berkah dia konsisten, dia kayak Tam konten yuk, ayo Tam ini yuk kita kontenin, ayo. Karena apa? Karena dia tuh tahu kalau dia konsisten, di belakang dia tuh masih ada endorsan cuy, cuan. Yoi dong, kita kan butuh cuan ya nggak sih? Gen Z, kita kan Gen Z nih. Gen Z itu
bisa nggak bisa hidup tanpa apapun kecuali duit. Yo. Iya nggak? Tiap hari nongkrong ya kan. Nongkrong ke kafe, bahkan ngerjain tugas yang tugasnya cuma mungkin nulis isai 5. Kita butuh nongkrong cuy. Kita tuh apapun tuh harus diapresiasi. Kita tuh butuh validasi dengan nongkrong-nongkrong itu. Makanya kita selalu butuh cuan. Yoi. Balik lagi nih ke topik. Gimana cara lu apa ya? Bentar. Gimana cara lu tetap konsisten di situ? Ini kan katanya tuh di video, kalau video kita nggak sama topiknya, itu bakal down. Iya nggak? Viewernya. Iya. Ya, sebenarnya tuh kalau gini nih, kalau lo konsisten, lama-lama tuh viewernya naik gitu. Kayak lo contoh aja nih tangga lama-lama kan naik kan. Nah, kalau lo nggak konsisten, lama-lama nih tangganya kayak kalau nggak lurus pasti turun. Iya nggak sih? Ternyata jadi konten kreator tuh nggak segampang itu ya. Ya jelas dong. Nggak segampang yang kita kira cuma tag video, edit, upload, dan viral. Butuh niat juga sih. Yes. Maka dari itu, teman-teman yang kepengen jadi content creator, walaupun masih 1 bulan, nggak apa-apa, 1 bulan. Nanti lama-lama jadi kayak Tama. 1 tahun, followers dia udah ratusan ribu cuy. Gila nggak? Gue tuh butuh followers ratusan ribu itu gue butuh 3 tahun. Lebih malah ya nggak sih? Nah iya, 3 tahun 4 tahunan. Karena dulu waktu gue masih merintis jadi content creator, ada Tama di sebelah gue kayak ngasih ide, bahkan masukan-masukan buat video gue gimana nih caranya viral. Saya thank you banget buat Tama karena Tama tuh keren guys. Buktinya dia bisa dapat followers ratusan ribu dalam 1 tahun. Itu tuh udah amazing banget. Pencapaian nggak sih? Pencapaian dia luar biasa. Udah sih, itu aja yang bisa kita sharing-sharing ya. Ya. Karena udah waktunya pulang nih. Karena udah waktunya pulang dan Tama udah ditelepon sama manajernya buat pindah ke podcast lain karena selain podcast dia juga menerima endorse guys. Yo, dong. Abis ini gue full jadwal nih kebetulan. Orang sibuk. Yo, Oke guys, gue Nadine Mahardita Isyani pamit undur diri dan saya Tama selaku bintang tamu di sini juga pamit undur diri. sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.